beragama dengan tidak BAPERAN. Sampai menjelang akhir pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, sekelompok orang masih saja mempersoalkan nasib umat Islam. Mereka ini, yang sejatinya tidak banyak, mempersoalkan umat Islam yang tidak mendapatkan porsi lebih di berbagai level pemerintahan. Mirisnya, mereka sampai berpandangan bahwa umat Islam selama pemerintahan 2 periode ini telah dipinggirkan atau dimarginalkan secara masif dan terstruktur. Orang lalu bertanya, umat Islam mana yang dipinggirkan? Mentalitas merasa terpinggirkan ini sebenarnya menguat dan menjadi bara panas pasca Pilpres. Lalu beriringan dengan pelarangan sejumlah ormas yang dipandang mengganggu dan bahkan mengancam kedaulatan NKRI. Sebagian kecil umat Islam ini kemudian mengidap gejala inferiority complex, merasa terpinggirkan dan inferior, padahal jumlah umat Islam di negeri ini sangatlah besar. Sikap merasa terancam, terpinggirkan dan baper ini semakin nyata, misalnya melalui mudahnya memberi label kepada pihak yang berseberangan sedang melakukan penistaan agama, dan dengan demikian, halal darahnya. Prof. Munim Siri, guru besar Universitas Notre Dame, USA, menyebutkan bahwa baperisme kaum muslim sekarang merupakan gabungan dari perasaan terancam dan tidak aman karena defisit percaya diri yang meninggi, dan akhirnya menjelma menjadi tirani mayoritas. Sadar atau tidak, umat Islam dengan jumlah yang sangat besar ini menjadi penentu setiap perubahan sosial. Pemilik modal sangat besar melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian. Tetapi ini bisa berubah jika umat Islam semakin kurang percaya diri dan tidak lagi memandang dirinya sebagai umat terbaik khaira ummah. Dalam kerangka inilah, umat Islam perlu disadarkan kembali akan tugas mulia mendorong kehidupan sosial keagamaan yang bertumpu pada visi Islam rahmatan lil alamin. Islam yang mengayomi semua. Islam yang berpihak kepada kepentingan umum yang lebih luas. Mengembalikan kepercayaan diri. Sulitkah? Sebagai umat terbesar di negeri ini, umat Islam memiliki kesempatan yang sangat besar dan lempang melakukan perubahan individual dan sosial. Betapa tidak, sejak awal kemerdekaan hingga kini, peran umat Islam sangat nyata dalam kehidupan. Sehingga, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa umat Islam semakin tersisihkan dari semua segmen kehidupan. Sebagai umat terbaik, umat Islam Indonesia dapat memainkan peran-peran keumatan, peran sosial politik, dan peran-peran lain untuk kebaikan negeri ini. Hal ini sesungguhnya telah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Qs Ali Imran 110. Meski demikian, sebagian umat Islam kadung terlanjur merasa rendah diri, dihinggapi inferiority complex, sehingga memberi akibat yang sangat luas. Bukan saja menyangkut individu, bahkan dalam skala yang lebih luas. Mengutip Wendy Wisser, Afnan Karenina Gandhi DKK, https://2020/04/16 mengenal tanda hubung inferiority tanda hubung kompleks tanda hubung dalam tanda hubung mentalitas tanda hubung berbangsa (2020) menyebutkan inferiority complex atau kompleks inferioritas merupakan suatu keadaan di mana seseorang menganggap bahwa dirinya lebih rendah dari manusia di sekitarnya. Inferiority complex adalah sebuah kondisi alam bawah sadar. Ketika suatu pihak merasa inferior, lemah, lebih rendah dibanding pihak lain. Atau ketika ia merasa tidak mencukupi suatu standar dalam sebuah sistem kehidupan masyarakat. Kondisi kejiwaan seperti ini biasanya berujung pada suatu kompensasi atau pemujaan yang berlebihan pada suatu pencapaian. Atau bisa juga mencari tendensi kepada objek-objek tertentu yang tidak masuk akal untuk mencari pengakuan dan apresiasi dari pihak lain. Musyonifin 2018,
www.quetta.com. Rasa baperan dan minder ini kemudian menimbulkan sikap dan reaksi berlebihan terhadap segala hal. Orang yang mengidap baperan dan minder akan cepat merasa tidak nyaman insecure dengan keadaan dan pandangan orang lain yang berbeda, dan bahkan bersikap paranoia terhadap orang lain atau kelompok lain. Hal lain yang nyata pada orang yang mengidap inferiority complex adalah sikap berlebihan overreaction terhadap segala hal. Reaksi berlebihan atau overreaction dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat melalui sikap masyarakat yang terlalu menghargai karya asing. Overreaction juga terlihat dalam bentuk eksistensi masyarakat yang ingin diakui. Misalnya ketika memberikan tanggapan terhadap media asing yang mengunggah konten positif mengenai Indonesia. Dengan mudah masyarakat memberikan reaksi positif yang membual. Sebaliknya, ketika terdapat kritik masyarakat tidak mau mendengar dan justru mencari celah untuk menjatuhkan media tersebut. Tanpa disadari eksistensi yang ingin ditunjukkan masyarakat ini sebenarnya diciptakan untuk menunjukkan kurangnya rasa harga diri secara terselubung dalam inferiority complex. Dalam konteks keberagamaan kita hari-hari terakhir ini, kita sesungguhnya dipertontonkan dengan tampilan sekelompok umat Islam yang gampang bereaksi, paranoia, dan pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Contoh paling real soal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam ekstrim. Mereka tidak akan merasa bersalah sama sekali dengan hal-hal negatif yang mereka lakukan karena itu demi kemajuan Islam. Mereka menganggap tidak ada yang salah ketika mereka membatasi interaksi dengan non-muslim dan membatasi diri bergaul dengan yang seagama tapi beda aliran. Bagi mereka tak ada yang salah. Tindakan pengeboman atau pembunuhan yang dilakukan teroris yang membawa nama Islam. Mereka akan mengajukan banyak dalil untuk perbuatan jihad itu. Pembunuhan dan pengeboman yang mereka lakukan adalah demi kesejahteraan umat Islam. Orang-orang yang mereka bunuhi adalah pihak-pihak yang mengancam eksistensi agama Islam. Mentalitas inferiority complex sejatinya bukanlah milik dan sikap umat Islam yang ideal. Sejatinya, Islam merupakan agama yang mengedepankan kewarasan dalam beragama, adil dan bijaksana, serta realistis memandang kehidupan. Sehingga tidak membuka peluang munculnya sikap baperan, minder, dan paranoia. Menghargai perbedaan pandangan dan mengedepankan kewarasan, dipandang sangat penting dalam praktik dan perilaku keberagamaan kita dewasa ini. Sejatinya, kita dapat belajar banyak perihal kedewasaan menyikapi setiap perbedaan secara konstruktif, sebagaimana telah dicontohkan oleh para ulama dan para pendiri bangsa ini. Dengan cara ini, kita dapat memastikan umat Islam akan terus berada di garda terdepan dalam perbaikan umat dan menjaga NKRI. Semoga